Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas untuk memenuhi dari tugas ujian tengah semester 1. Sini kami akan membahas proposal tugas proyek ICT literasi tentang analisis kesenjangan literasi ICT antara mahasiswa kota dan daerah 3T. Sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Rahmat Kurniawan. Yang kedua ada Natasha Meli Putri. Yang ketiga ada Yuti Nuraja. Dan yang keempat ada Nur Khalifah yang saat ini berhalangan hadir. Selanjutnya ada Kak Vina Pratama Darmayanti. Mungkin untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Kak Natasha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pertama kita mulai dari latar belakang masalah. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi yaitu mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pembelajaran yang semakin berbasis digital, seperti penggunaan Learning Management System (LMS), materi kuliah berbasis e-learning, perpustakaan digital, hingga komunikasi akademik menggunakan berbagai platform online. Mahasiswa yang tinggal dan belajar di wilayah perkotaan umumnya itu memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, mulai entah itu dari jaringan internet yang cukup cepat, ketersediaan perangkat digital, hingga fasilitas kampus yang mendukung pembelajaran. Sebaliknya, di mahasiswa di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur yang berdampak pada rendahnya peluang mengembangkan literasi ICT. Jadi, untuk mahasiswa 3T ini kebalikan dari mahasiswa yang tinggal di wilayah perkotaan. Next. Adapun rumusan masalah di antaranya bagaimana sih tingkat literasi ICT mahasiswa di daerah kota dan mahasiswa di daerah 3T agar nanti bisa menjadi perbandingan. Kedua, kita harus mengobservasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan literasi ICT antara mahasiswa kota dan daerah 3T, serta bagaimana sih dampak kesenjangan literasi ICT ini terhadap proses pembelajaran mahasiswa baik di perkotaan maupun yang ada di daerah 3T. Dan yaitu ada juga tujuan penelitian dari tema kami pertama yaitu mendeskripsikan tingkat literasi ICT mahasiswa dan mendeskripsikan tingkat literasi ICT mahasiswa kota dan daerah 3T. Kemudian kita juga akan menganalisis apa saja faktor penyebab terjadinya kesenjangan literasi ICT ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjelaskan dampak dari adanya kesenjangan tersebut terhadap proses pembelajaran mahasiswa nantinya. Lanjut, kita juga ada manfaat dari penelitian yang kita kerjakan. Pertama itu manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori literasi ICT dan kajian mengenai kesenjangan digital dalam konteks pendidikan tinggi. Kemudian ada juga manfaat praktis, yaitu ada beberapa bagi institusi pendidikan, yaitu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan teknologi bagi mahasiswa, khususnya di wilayah 3T yang cukup tertinggal dan bertolak belakang dengan yang ada di wilayah perkotaan. Kemudian ada juga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, yaitu memberikan informasi mengenai kondisi nyata pemerataan akses ICT di berbagai wilayah Indonesia. Dan untuk bagi mahasiswa sendiri, yaitu mendorong mahasiswa memahami pentingnya literasi ICT dalam mendukung proses pembelajaran nantinya. Masih aku ya? Kedua, yaitu penelitian terdahulu yang relevan.
yaitu penelitian terdahulu menjadi dasar penting untuk memahami kondisi literasi ICT di Indonesia. Hardianto misalnya menemukan bahwa mahasiswa kota memiliki akses ke fasilitas digital jauh lebih baik dibanding mahasiswa 3T seperti NTT, Papua, dan sebagian Sulawesi. Dan ada juga temuan ini diperkuat oleh studi Putri pada tahun 2022 yang menjelaskan bahwa mahasiswa kota rata-rata memiliki laptop pribadi dan akses WiFi rumah, sedangkan mahasiswa 3T bergantung pada jaringan seluler yang sering tidak stabil karena keberadaan mereka yang cukup terpencil. Jadi, akses WiFi itu cukup sulit ditemukan, apalagi laptop pribadi. Kebanyakan pasti pada mereka belum memiliki. Adapun konsep literasi ICT yaitu pada dasarnya mencakup kemampuan seseorang dalam berbagai hal seperti pertama menggunakan perangkat teknologi seperti ada komputer, laptop, smartphone maupun yang lainnya. Kedua, mencari dan mengolah informasi. Ada juga berkomunikasi menggunakan media digital, kemudian menciptakan konten digital serta memahami etika dan keamanan digital. Next. Oke, lanjut ya. Eh, kita kasih contoh konkretnya. Kesatu, mahasiswa yang bisa membuat akun Google Scholar dan mencari jurnal untuk tugas kuliah menggunakan literasi ICT yang baik. Kedua, mahasiswa yang mahir memakai aplikasi editing, foto atau video untuk kebutuhan presentasi juga menunjukkan kompetensi digital kreatif. Yang ketiga, mereka yang berhati-hati terhadap penipu online dan bisa mengatur keamanan password termasuk dalam literasi ICT, aspek keamanan digital. Indikator literasi ICT mahasiswa untuk mengukur tingkat literasi ICT, beberapa indikator utama dapat digunakan. Satu, kemampuan operasional teknologi, termasuk kemampuan mengoperasikan perangkat dasar seperti laptop, printer, atau software perkantoran, misalnya Word, Excel, PowerPoint. Contohnya, banyak mahasiswa kota sudah terbiasa membuat presentasi multimedia, sementara mahasiswa 3T baru terbiasa mengetik dokumen dasar. Yang kedua, kemampuan kreasi konten mampu membuat konten visual, infografis, audio visual, video, atau media presentasi. Contohnya, mahasiswa kota banyak yang mahir, seperti CapCut, Canva, atau OBS, sedangkan mahasiswa 3T sering sering belum pernah menggunakan aplikasi tersebut. Konsep kesenjangan digital, digital divide. Kesenjangan digital adalah situasi ketika ada kelompok yang memiliki akses dan kemampuan teknologi yang lebih baik dibanding kelompok lainnya. Ada 3 level. Satu, first level digital. Perbedaan akses terhadap perangkat dan internet. Contohnya mahasiswa kota punya laptop, wifi, mahasiswa 3T hanya menggunakan ponsel, dan jaringannya pun masih lemah. Yang kedua, ada second level. Perbedaan kemampuan menggunakan teknologi meskipun alatnya sama, contohnya dua mahasiswa sama-sama punya laptop, tetapi mahasiswa kota bisa membuat desain grafis, sementara mahasiswa 3T masih belajar menggunakan Word. Yang ketiga, third level digital divide, perbedaan manfaat dan hasil dari penggunaan teknologi. Contohnya mahasiswa kota mendapat peluang magang digital. Mahasiswa 3T hanya memanfaatkan internet untuk tugas dasar saja. Selanjutnya, faktor penyebab kesenjangan literasi. Pertama, akses perangkat perbedaan dan dukungan ekonomi menyebabkan mahasiswa kota lebih mampu membeli laptop atau perangkat pendukung belajar. Yang kedua, ada kualitas jaringan internet. Mahasiswa daerah 3T mengalami akses sinyal tidak stabil, kuota mahal, atau tempat tinggal jauh dari tower BTS. Kondisi ini langsung mempengaruhi kemampuan mereka mengikuti perkuliahan digital. Yang ketiga, latar belakang pendidikan sekolah di kota biasanya memiliki lab komputer, guru TIK, dan pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah di 3T yang banyak dan masih minim fasilitas. Selanjutnya Kak Yuti. Oke, oke.
Kondisi mahasiswa kota vs daerah 3T. Mahasiswa kota, fasilitas kampus lengkap, dan menggunakan perangkat mutakhir. Aktif dalam webinar, organisasi digital, dan kelas daring. Sudah terbiasa mengakses jurnal e-learning atau platform pembelajaran, sedangkan mahasiswa 3T sering kesulitan sinyal, bergantung pada ponsel, minimnya pelatihan dasar ICT, serta fasilitas sekolah dan kampus terbatas. Dampak kesenjangan literasi ICT mahasiswa kota vs daerah 3T. 1. Presentasi akademik, berbeda mahasiswa dengan literasi ICT tinggal lebih mudah menyelesaikan tugas berbasis digital. Kedua, hambatan dalam pembelajaran daring, kendala teknis menyebabkan mahasiswa 3T sering tertinggal materi. Yang ketiga, perbedaan kesiapan kerja, perusahaan mencari tenaga kerja digital ready yang lebih banyak berasal dari mahasiswa kota. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan sebab akibat yang jelas. 1. Faktor penyebab, yang dimana akses perangkat, kualitas jaringan, latar pendidikan, lingkungan sosial, serta ekonomi dan fasilitas kampung. Yang kedua, membentuk tingkat literasi ICT semakin lengkap, fasilitas dan dukungan semakin tinggi, literasi ICT mahasiswa. Mempengaruhi dampak akhir. 1. Prestasi akademik, kemampuan mengikuti pembelajaran digital, kesiapan kerja, kreativitas digital, peluang karir. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Faktor lingkungan, akses, literasi ICT, dampak, dan profesional. Kerangka ini menjadi dasar penelitian dalam membandingkan mahasiswa kota dan daerah 3T secara sistematis. Jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif komparatif, disebut deskriptif karena penelitian berusaha menggambarkan kondisi literasi ICT mahasiswa kota dan mahasiswa daerah 3T secara apa adanya berdasarkan data yang dikumpulkan. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, sebab data yang dikumpulkan berupa angka-angka hasil pengukuran indikator. Literasi ICT menggunakan skala Likert. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran objek mengenai tingkat kemampuan ICT mahasiswa melalui data statistik yang dapat diuji kebenarannya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota lain dengan fasilitas teknologi yang memadai. Sedangkan wilayah 3T tertinggal, terdepan, tertular seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan yang masih mengalami keterbatasan akses teknologi. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria respon adalah mahasiswa aktif minimal semester 2, menggunakan internet dan perangkat digital untuk kegiatan akademik, pernah mengikuti pembelajaran daring, berdomisili atau sedang kuliah di kota atau daerah 3T, bersedia menjadi responden. Variabel penelitian dan definisi operasional. Penelitian ini memiliki dua variabel. 1. Variabel independen. Wilayah atau kategori mahasiswa memiliki dua kategori, mahasiswa kota, mahasiswa daerah 3T, definisi operasional.
perbedaan lokasi geografis yang berdampak pada akses, fasilitas, serta paparan terhadap teknologi digital. Yang kedua, variable dependent. Literasi ICT merupakan tingkat kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi berdasarkan indikator kemampuan operasional teknologi, kemampuan mencari dan mengelola informasi, kemampuan komunikasi digital, kemampuan membuat konten digital, serta etika dan keamanan digital. Saya lanjut, ada teknik pengumpulan data. Kuesioner atau instrumen utama. Kuesioner berbentuk seperti Google Drive disusun dengan beberapa bagian. Bagian A yaitu data diri, usia, jenis kelamin, semester, asal wilayah, atau jenis perangkat yang dimiliki. Untuk bagian B-nya ada indikator literasi ICT. 20-30 pernyataan yang mengukur kemampuan operasional informasi, komunikasi digital, konten, dan etika. Di bagian C ada akses teknologi atau stabilitas internet, ketersediaan jaringan, frekuensi penggunaan perangkat, dan ada bagian D tentang dengan pengalaman hambatan ICT berupaya pertanyaan terbuka. Selanjutnya ada skala liter digunakan untuk memudahkan penilaian kuantitatif. Yang kedua ada teknik pengumpulan data yang kedua ada wawancara singkat yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa daerah 3T untuk memperdalam data. Wawancara dilakukan melalui WhatsApp atau telepon dan mencakup pengalaman mengakses internet, kesulitan mengikuti kuliah online, kendala teknis yang sering dialamin. Selanjutnya ada dokumentasi dokumen resmi diperiksa untuk memperkuat analisis seperti laporan literasi digital nasional, biasanya di Kominfo atau Kemendikbud. Lalu ada data statistik, penetrasi internet, dan APJII. Yang ketiga ada laporan ITU mengenai kesenjangan digital global. Lalu profil kampus terkait fasilitas teknologi. Selanjutnya ada instrumen penelitian berupa angket tertutup dengan indikator yang disusun berdasarkan teori literasi ICT dari UNESCO 2018 dan Gilster 1997. Instrumen dibagi menjadi 5. Yang pertama ada indikator dasar atau kemampuan mengoperasikan perangkat. Yang kedua ada indikator informasi atau kemampuan mencari dan mengelola informasi. Yang ketiga ada indikator komunikasi digital, yaitu kemampuan berkolaborasi secara daring. Yang keempat ada indikator kreativitas digital atau kemampuan membuat konten. Yang terakhir ada indikator etika dan keamanan digital. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi literasi ICT secara umum. Analisis meliputi skor rata-rata tiap indikator, distribusi perangkat yang digunakan, kondisi jaringan internet, tingkat kemampuan ICT responden per kelompok. Yang kedua ada uji komparatif digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa kota dan mahasiswa daerah 3T. Ada independent sample atau t-test jika data normal dan Mann-Whitney test jika data tidak normal. Ketiga ada analisis kualitatif data wawancara dan komentar terbuka dianalisis dengan reduksi data, pengelompokan tema, dan interpretasi makna. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang tahap pertama dari poin 1 di tahap persiapan. Tahap persiapan menentukan variabel dan indikator, lalu menyusun instrumen kuesioner dan melakukan uji coba instrumen. Tahap selanjutnya ada tahap pengumpulan data yang menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa kota dan mahasiswa 3T. Selanjutnya melakukan wawancara tambahan, lalu mengumpulkan data dokumentasi. Tahap ketiga adalah tahap pengolahan data. Tahap ini melakukan data cleaning, menguji validitas dan reliabilitas, lalu mengubah data Likert menjadi skor, mengolah data menggunakan SPSS atau Excel. Yang keempat, ada tahap analisis data
melakukan analisis deskriptif, lalu menguji perbedaan dengan uji Demand atau Whitney, menafsirkan hasil komparasi. Yang kelima, tahap menyusun laporan, menyusun hasil penelitian menjadi bab. 4 dan 5, menarik kesimpulan dan saran, dan melengkapi laporan dengan daftar pustaka dan lampiran. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini stop. Stop.